Ya, contoh kasus kegagalan atau sifat yang menunda adalah salah satu faktor utama dalam menjalankan bisnis metaverse yang membuat gagal. Jadi teman-teman, ketika kita memikirkan metaverse dan ingin bercerita kepada si A dan ingin menghubunginya, maka lakukan saja pada waktu itu juga, jangan ditunda. Ketika kita harus mempostingkan suatu materi di dalam media sosial, kita postingkan di detik itu juga ketika kita memikirkan. Tidak peduli apa komentarnya, apa yang akan ditanggapi orang, yang terpenting kita melakukan itu waktu itu juga, jangan menunda. Nah, beberapa kasus sering terjadi penundaan. Ketika kita mempunyai ide saat ini, kita tunda dan memikirkan efeknya. Kita memikirkan efek yang negatif. Takutnya orang yang kita telepon berbicara lain atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah salah satu faktor pendukung keraguan yang membuat gagal di dalam bisnis metaverse. Teman-teman harus menyadari ketika kita ingin menghubungi seseorang dan ingin menyampaikan informasi metaverse, kita sampaikan dan kita harus memikirkan efek positifnya, bukan efek negatifnya. Jadi jangan meragukan itu, karena setiap yang kita sampaikan di dalam pengembangan bisnis metaverse, tidak semua orang merespon negatif. Akan banyak juga orang yang akan merespon positif. Minimum mereka akan mengawasi kita dulu. Ketika kita melakukan secara konsisten, maka di suatu sisi, di suatu saat mereka akan menghubungi dalam waktu yang tidak kita ketahui, seperti itu. Ya, satu hal yang teman-teman ketahui bahwa metaverse ini semakin lama kita menguasainya dalam hal menjalankannya, maka semakin dalam kendali kita. Karena seiring berjalan, metaverse akan terus bertumbuh, artinya akan terjadi peningkatan pemahaman, peningkatan perluasan market, peningkatan dari sumber uang itu sendiri, karena banyaknya ekosistem yang akan kita kembangkan di project metaverse. Sekarang mungkin kita memasarkan matrix system atau program aset, kedepannya juga matrix system itu ada fungsinya untuk mendistribusikan NFT dan akan terbukti. Artinya secara logika kita bisa meningkatkan nilai jual dari program aset itu sendiri. Ketika Porscoin diluncurkan, metaverse diluncurkan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan nilai jual program aset itu sendiri. Teman-teman harus menyadari bisnis ini adalah bisnis yang berkelanjutan. Pastikan mengamankan kode privasi dan kode perasanya. Jangan tergiur dengan penipuan yang sifatnya menawarkan hadiah atau apapun itu yang berhubungan dengan diarahkan mengklik link sesuatu yang mana mereka tujuannya adalah untuk mengambil alih wallet kita yang mereka paham bahwa kita sedang menjalankan metaverse. Ya, ketika kita menanamkan wallet kita di dalam blockchain smart contract-nya project metaverse, maka itu selamanya akan tertaut. Artinya ini yang kita beli berupa program aset adalah aset selamanya yang berpotensi untuk mendapatkan uang selamanya juga. Jadi harapannya teman-teman